Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan hari ini, cara menutupi dosa. Saudaraku, ternyata di Alkitab, Yesus Tuhan kita sudah memberikan tips, sudah memberikan solusi bagaimana cara untuk menutupi dosa. Karena manusia tidak pernah lepas dari yang namanya berbuat dosa. Tidak pernah lepas dari yang namanya berbuat jahat, berbuat pelanggaran. Tetapi ada cara yang Tuhan katakan untuk kita bisa menutupi dosa. Di dalam kitab 1 Petrus kita akan lihat di sana. 1 Petrus pasal 3, apa cara yang Tuhan suruh untuk menutupi dosa-dosa yang begitu banyak. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Cara untuk menutupi dosa itu seperti apa? Ayat 8, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hidup Orang Kristen. Ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab ini yang Tuhan katakan. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudaraku, ternyata Tuhan Allah itu Tuhan yang begitu mengasihi kita, sehingga Tuhan menginginkan setiap pelanggaran kita harus kita ubah. Setiap dosa kita harus kita tinggalkan. Harus kita hidup dalam perubahan. Harus kita berani meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang menyakiti Tuhan. Dan Tuhan memberikan cara untuk kita menutupi dosa itu, yaitu dengan kita banyak berbuat kasih. Firman bilang di ayat yang kita baca tadi, saudaraku, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi saudaraku, kalau kita hidup dalam dosa, kita pernah berbuat kejahatan, cara yang untuk menutupi dosa itu, pertama kita harus berubah. Kita harus tinggalkan dosa kita. Kita punya niat untuk hidup berubah dengan Tuhan. Dan yang Tuhan inginkan, kita perbanyak berbuat kebaikan. Kita perbanyak berbuat kasih. Saudaraku, ternyata kasih ini, saudaraku, sangat penting untuk orang percaya lakukan. Kasih itu dikatakan firman Tuhan, kasih itu tidak sombong. Amin. Kasih itu tidak pemarah. Dia tidak suka menipu. Itu kasih, saudaraku. Lakukan apa yang ingin Tuhan inginkan dalam hidup kita. Lakukan. Kasih itu pemurah, murah hati. Kasih itu panjang sabar. Dia tidak menginginkan kecelakaan orang lain terjadi. Saudaraku, perbuatlah kasih dalam hidup kita. Perbuatlah apa yang Tuhan inginkan. Karena lewat kita berbuat kasih, dosa kita akan ditutup oleh Tuhan. Amin. Dosa kita akan ditutup oleh Tuhan. Tetapi kita benar-benar ada keinginan untuk kita bertobat, untuk kita berubah, untuk kita meninggalkan segala kejahatan-kejahatan yang kita lakukan di hari-hari ini, saudaraku. Firman berkata dalam kitab Lukas, kita akan melihat, saudaraku. Lukas pasal 7 ayat yang ke-47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saudaraku, ini tentang seorang perempuan. Perempuan yang berdosa, yang datang meminyaki kaki Tuhan. Tuhan bilang dosa yang banyak itu Tuhan sudah ampuni. Karena dia sudah banyak berbuat kasih kepada Tuhan.
Saudaraku, kalau kita mau hidup kita kembali diubahkan oleh Tuhan, kalau kita mau melihat hidup kita kembali dibaharui oleh Tuhan, hidup kita ini menjadi indah di hadapan Tuhan, mari tinggalkan dosa yang ada pada kita. Mungkin saat ini engkau menyimpan istri orang, tinggalkan dosa itu. Mungkin hari ini engkau menjadi simpanan pejabat, tinggalkan dosamu itu. Berbuatlah kasih, berbuatlah kebaikan, hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Saudaraku, hidup ini cuma sementara. Kita tidak tahu besok apakah kita masih hidup atau kita sudah dipanggil Tuhan. Hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk berubah, untuk meninggalkan segala kejahatan kita. Perbuatlah kasih supaya dosa yang begitu banyak yang pernah kita lakukan akan ditutup oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, kita harus punya satu kerinduan, harus punya satu perjuangan. Benar-benar kita tinggalkan perbuatan jahat itu. Saudaraku, ini ayat firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal yang ke-7. Kalau kita melihat saudaraku ayat 44 di sana. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Saudaraku, Tuhan bilang, Simon, aku datang ke rumahmu, kamu tidak menyiapkan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi kamu lihat perempuan yang berdosa ini, dia membasuh kakiku dengan air matanya. Saudaraku, air mata itu berbicara satu sikap penyesalan akan dosa. Satu sikap menyesali hidup yang lama. Orang Kristen kalau mau melihat pintu berkatnya kembali dibukakan dalam hidupnya, dia harus menyesali segala dosanya. Perempuan ini Tuhan bilang, Simon, saya datang di rumahmu, engkau tidak menyiapkan aku air. Simon itu siapa? Petrus, saudaraku. Petrus itu adalah kepala dari murid-murid Yesus. Tetapi dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Dia cara berpikirnya, dia tidak memahami apa yang Tuhan inginkan. Tetapi perempuan berdosa ini, dia datang kepada Tuhan dengan air matanya. Dia menyesali hidupnya yang sudah lalu, hidupnya yang dalam dosa. Dia menyesali, saudaraku. Kalau kita mau menyesali segala dosa kita, Tuhan akan jadikan kita putih. Tuhan akan baharui hidup kita. Tuhan akan berkati hidup kita. Saudaraku, dosa itu yang menjadi penghalang. Dosa itu yang menjadi penghambat sehingga kita tidak diberkati. Dosa itu yang menjadi penghambat sehingga kita tidak memiliki berkat-berkat yang luar biasa. Dosa itu adalah fatal, saudaraku, menjadi penghambat kita dengan Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan dosa itu harus dibasmi, saudaraku. Harus ditinggalkan. Harus ditutupi. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyesali dosa kita. Perempuan ini dia menangis dan dia berbuat kasih. Saudaraku, kalau banyak waktu kita sia-siakan, kembali kita harus, saudaraku, beri waktu yang berlebih untuk Tuhan. Kalau dulunya hidup kita lebih banyak pakai untuk hal yang sia-sia, santai, hura-hura. Sekarang kita beri banyak waktu untuk kita mengasihi Tuhan. Beri banyak waktu untuk memuji Tuhan. Beri banyak waktu untuk baca firman Tuhan. Beri banyak waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan apa yang dipercayakan kepadamu. Layani dengan setulus hati. Layani dengan segenap hati. Kita baca selanjutnya dalam kitab Lukas pasal 7. Ayat 45. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak yang wangi. Saudaraku, Tuhan bilang, Simon, kamu tidak mencium aku, tetapi dia mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku, tetapi dia meminyaki kepalaku dengan minyak wangi yang mahal.
Saudaraku, kasih menutupi dosa. Perbuatan-perbuatan kita yang benar dengan Tuhan, kita berkorban untuk Tuhan, itu sementara menutupi dosa kita. Perempuan ini dia bayar harga dengan Tuhan. Dia berkorban minyak uang yang mahal, dia curahkan di atas kepala Yesus. Dia menangis, dia meneteskan air mata sebagai satu tanda penyesalan dia dengan Tuhan. Saudaraku, betapa indahnya orang percaya kalau Tuhan berkata, dosamu sudah beres. Amin. Betapa bahagianya kita kalau Tuhan bilang, Bapak, dosamu sudah selesai. Kalau Tuhan bilang, ibu-ibu, dosamu tidak ada lagi. Karena Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa. Firman berkata, anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Yesus Kristus itu punya kuasa untuk menyucikan dosa kita. Tetapi juga Tuhan menunggu apakah ada tindakan kita. Apakah ada tindakan di mana kita menyesali dosa itu. Perempuan ini dia bertindak. Dia bukan hanya menyesali hidupnya yang berbuat kejahatan, tetapi dia bayar harga. Dia berkorban kepada Tuhan dengan pengorbanan yang terbaik. Dengan korban yang terbaik, yaitu minyak yang mahal, saudaraku. Minyak narwastu itu minyak yang terbaik, minyak yang mahal, sebagai satu tanda bukti, saudaraku, bahwa dia mau hidup baru dengan Tuhan. Dia mau tinggalkan dosanya. Dia berbuat kasih kepada Yesus. Saudaraku, belajar berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Itu adalah bukti engkau mau mengasihi Tuhan. Itu adalah bukti, satu tanda ucapan syukur bahwa Yesus sudah menebus hidupmu dari cara hidup yang sia-sia. Apa balasan kita kepada Tuhan? Tuhan sudah menebus dosa kita di kayu salib. Apa balasan kita? Mau berkorban kita pikir-pikir, mau ibadah kita pikir-pikir. Saudara, kalau banyak perhitungan dengan Tuhan, Tuhan juga akan bikin perhitungan dengan saudara. Kalau kita banyak hitung-hitung untuk berbuat kebaikan dengan orang lain, Tuhan juga akan menahan berkat untuk diberikan bagi kita. Karena kita menahan berkat untuk orang yang membutuhkan, sedangkan kita mampu melakukan hal itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyaklah berbuat kebaikan, banyaklah berbuat kasih, berkorban dengan tulus hati, dengan ikhlas, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan raga kita. Supaya apa? Dosa yang begitu banyak Tuhan sanggup putihkan, Tuhan sanggup hapuskan. Karena apa? Ada sikap hati yang mau berubah dengan Tuhan. Ada sikap hati yang mau berbuat kebaikan. Mari saudaraku, firman Tuhan adalah jawaban atas hidup kita. Tuhan mau kita menjadi bejana yang indah di pemandangan Tuhan. Amin. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang indah di hadapan Dia. Saudaraku, Tuhan mau menjemput mempelai-mempelainya yang kedapatan, tak bercacat dan tak bercela. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita.